Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Wilson Purba. Pemirsa, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian misterius 4 orang sekeluarga di Komplek Perumahan Citra Garden, Jakarta Barat. Tidak ada warga yang mengetahui pekerjaan keempat korban lantaran keempatnya dinilai tertutup. Warga Komplek Perumahan Citra Garden, Jakarta Barat dihebohkan dengan penemuan 4 jenazah satu keluarga di dalam sebuah rumah. Penemuan 4 jenazah ini diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 4 hari lalu. Warga kemudian melaporkan hal itu ke Ketua RT setempat dan membongkar paksa rumah tersebut. Saat dibuka sudah ditemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi sudah membusuk. Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keempat jenazah tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan kondisi jenazah sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan jika keempat jenazah tidak menerima nutrisi baik dari makanan dan minuman selama 3 minggu yang diduga menjadi penyebab kematian keempat korban. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Polisi juga masih menyelidiki dugaan pencurian mobil korban melalui pengecekan kamera pengawas. Tentunya penyelidikan tentang adanya informasinya mobil kepemilikan dari korban tersebut dilakukan dengan cara cek CCTV di sekitar benar atau tidaknya korban memiliki mobil dan kapan terakhir terlihat, sehingga tim juga masih belum bisa memberi hasil keterangan bahwa ada kaitannya kehilangan mobil atau tidak. Tidak ada warga yang mengetahui pekerjaan keempat korban lantaran keempatnya dinilai tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Namun dugaan keempat korban meninggal karena kelaparan membuat warga bingung karena keluarga itu merupakan keluarga golongan berada. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga dari 4 korban tewas di Kalideres, Jakarta Barat sudah 20 tahun putus komunikasi dengan para korban. Keluarga terkejut para korban tewas akibat kelaparan. Hal itu disampaikan oleh perwakilan keluarga dari korban tewas saat menjalani pemeriksaan di ruang penyidik unit Reskrim Polres Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu siang. Pihak keluarga mengatakan sudah 20 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarga korban. Hanya sesekali sebatas memberikan ucapan selamat ulang tahun. Sementara itu, pagi tadi polisi kembali mendatangi TKP tewasnya satu keluarga di Citra Garden untuk mengambil sejumlah barang bukti berupa beberapa buku dan CD. Lalu apa perkembangan terbaru dari lokasi penemuan jasad sekeluarga di Kalideres, Jakarta? Sudah ada rekan kami Calvin Tongki di sana. Selamat sore Calvin, apa saja barang bukti yang tadi dibawa polisi dari TKP? Iya, selamat sore Syafa, Wilson, dan juga pemirsa. 4 orang mayat yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di kawasan perumahan yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November lalu. Dan untuk saat ini memang kondisi di kawasan perumahan di Kalideres memang masih sepi begitu. Bagaimanapun dengan untuk aktivitas dari warga sendiri masih terpantau normal. Dan memang untuk TKP sendiri memang garis
polisi kuning begitu udah terbentang di sepanjang rumah dari Polres Metro Jakarta Barat. Dan untuk barang bukti memang sempat dari pihak kepolisian untuk mengecek ke TKP hanya memperlihatkan ada catatan dari buku-buku dan juga handphone dari pemilik sendiri. Namun untuk CCTV sendiri memang untuk di TKP perumahan sendiri memang belum ada, dan polisi masih mencari bagaimana tentang kelanjutan dari TKP sendiri. Dan yang mana untuk keempat jasa ini memang meliputi satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga paman. Saat temukan dari ketua RT, petugas polisian maupun petugas keamanan setempat, memang keempat jenazah ini masih tergeletak dengan posisi yang berbeda-beda di satu rumah. Dan saat ini memang keempat jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Yang mana setelah menjalankan pemeriksaan, tim dokter forensik mengungkapkan tidak menemukan ada bekas luka penganiayaan di keempat jenazah ini. Namun hal ini dikonfirmasi berdasarkan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma, mengatakan bahwa pemeriksaan dari tim dokter mengatakan bahwa keempat jenazah dikatakan tidak ada sisa makanan maupun minuman di tubuh dari keempat jenazah ini. Dan selain itu juga hasil pemeriksaan masih menyatakan bahwa keempat jenazah ini sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Namun dari keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat bahwa keempat jenazah ini meninggal dengan waktu yang berbeda-beda. Sementara itu, Wilson dan juga Safa. Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Kalideres, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, karena alasan keamanan di tengah KTT G20 Bali, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ditunda. Sidang ditunda hingga akhir November 2022. Sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal ditunda. Sidang yang sedianya digelar 14 hingga 18 November digeser ke pekan berikutnya, yakni 21 hingga 26 November 2022. Penundaan sidang ini atas permohonan jaksa penuntut umum dengan alasan keamanan, mengingat Indonesia tengah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Rangkaian sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar selama sepekan kemarin. Sejumlah kejadian yang menjadi perhatian publik terjadi dalam ruang sidang, mulai dari kemesraan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hingga kesaksian asisten rumah tangga Susi yang terus berubah. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki pekan keempat. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali bertemu di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Sambo dan Putri kembali mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri. Dalam sidang pekan ini yang mengagendakan pemeriksaan saksi, keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka, yakni Putri Chandrawati. Setelah itu terlihat Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangan Ferdi Sambo. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdi Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Sebelumnya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada ART dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat menghanturkan doa untuk mereka. Ya, mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada
Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Terima kasih. Baik. Dalam drama sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hakim sempat beberapa kali menegur Susi. Teguran ini diberikan lantaran kesaksian kedua asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi dan Kodir terus berubah. Soal dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, Yas, jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5, Saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil, Richard itu ada di belakang saudara korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Ya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh, kenapa saudara harus berubah-berubah? Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang rencananya akan dilanjutkan pekan depan ditunda. Rangkaian sidang pembunuhan Brigadir Yosua baru akan dimulai kembali pada 21 November 2022. Kapal tradisional Semar Mesem berpenumpang 10 orang termasuk nahkodah karam di Kepulauan Karangberas Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.